Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari E-Wisdom Aruna Wirjologito Official Channel. Ketemu lagi, senang boleh jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari Minggu tanggal 30 Mei jam 8 pagi, kita akan sama-sama beribadah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mata Tuhan sedang mencari orang-orang di tengah kehancuran, di tengah kegoncangan, justru disitulah tempat yang paling penting, karena biasanya Alkitab mencatat, di tengah kerusakan di banyak hal, di mana orang mulai mundur dan tidak beribadah kepada Tuhan, mata Tuhan sedang mencari, memberikan peluang kepada orang-orang yang ingin memberikan respon kepada Tuhan. Dan lihat hasilnya luar biasa sekali. Jangan lupa, kita ketemu hari Minggu tanggal 30. Tuhan Yesus memberkati. Ini benar apa salah kita juga nggak tahu, Bapak Ibu. Ini sejarah sudah berjalan soalnya. Jadi kita harus pelan-pelan. Nah, pertanyaannya, cerita ini sebetulnya bagaimana? Saya teringat dengan seorang tokoh yang disebut sebagai ahli karena dia itu memegang 27 kitab PB. Dia pegang 20 kitab itu cetakan pakai bahasa asli. Jadi aslinya, dia punya cetakannya, itu salinan ya, printnya. Dari tulisan asli yang kemudian di-print, itu dia punya 20 kitab lengkap. Dari 27, dia punya 20 kitab lengkap. Selebihnya 7 kitab itu ada yang banyak kecoret, lepas, yang nggak sulit dipegang. Dia punya tulisan asli dari kitab Perjanjian Baru sebanyak 20. Itu namanya Dr. Wilbur Pickering. Ini terkenal sekali. Dan puji nama Tuhan, Anda sudah bisa mengakses dan bisa memprint sendiri hasil karya beliau. Dan beliau kerja ini gratis. Wah, luar biasa sekali. Salut sama beliau. Nah, yang menarik, dia menemukan semua tulisan-tulisan lama ditemukan semua. Dan kemudian dia membuat kelompok. Misalnya, dari tulisannya Lukas, mana manuskripnya? Dikumpulkan semua. Kan tuh ada yang keping-kepingan, ada yang patah semua. Dari semua kelompok itu, dibikin kelompok-kelompok. Ada kelompok kitab Lukas, ada kelompok kitab Kisah Para Rasul, ada kelompok kitab Korintus gitu ya. Dikasih nama. Dan dia menyebutkan temuan dia sebagai Family 35. Kenapa? Karena ternyata dari urutan, kan pakai nomor ya. Misalnya kitab ini nomornya berapa. Kitab yang nomor 35 itu, kelompok itu yang paling jelas. Lengkap kitabnya. Dia berkata, tadinya saya itu pengen banget tuh untuk memberikan namanya bukan 35, tapi 18. Tapi masalahnya, waktu saya cek, kelompok Wahyu, Revelation, itu ada yang cacat, dia bilang. Jadi dia pakai yang 35. Nah, cerita itu dia mengatakan dengan jelas bahwa hasil temuan dia, waktu dia buka, itu ternyata di Wahyu tulisannya ini. 6. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mundur ke belakang, Anda tahulah. Sebetulnya, orang tuh kan pengen banget kisah. Orang Yahudi nggak suka dengan PB, karena dianggap bahwa PB ini tulisan manusia dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita harus menghormati ada seorang bernama Hermann von Soden, Jerman ya, Hermann von Soden. Pada 1913, dia berusaha mengumpulkan kitab Perjanjian Baru. Kitab itu terakhir terlihat pada abad 12. Nggak tahu kemana, pecah perang segala macam, kitab itu dia kumpulkan semuanya, kitab Perjanjian Baru tersebut, dan terkumpul. Nah, dari kitab itu kemudian dikembangkan lagi nanti oleh Dr. Pickering. Nah, saudara Tuhan, saya nggak akan berpanjang-panjang. Jadi sebetulnya dasar kita mau yang mana? Kalau ikut yang ini, sama kodeks ini, Alexandria sama Aleph, kodeks A namanya, itu Wahyu 13 ayat 18, bicaranya 666. Tapi kalau kita ikut yang namanya kodeks C, itu 616. Papirus 115 terlihat tadi 616. Jadi mana yang kita mau ambil? Kalau yang ini tulisannya tertimpa, jadi agak kurang yakin gitu ya.
Yang palimpses, yaitu yang palimpses itu C, tertimpa. Kalau yang ini dikatakan para ahli bahwa mungkin itu adalah penyederhanaan, belum yakin juga. Nah, orang pasti tanya begini, kalau Bapak yakinnya gimana? Saya agak pusing nih waktu saya dapat yang begini. Saya percaya yang mana ya? Memang ini kurang yakin nih, karena kan timpa-timpaan. Kalau yang ini, saya udah jelas saya lihat, ya bener, segini. Cuma kan jangan-jangan itu juga karena spasinya kurang. Bisa ini, bisa ini. Kalau yang ini kurang yakin. Tapi mau yang ini repot. Kalau saya, begini saja. Bapak Gereja Irenaeus, abad 2, pernah mengatakan, jauh sebelum ini ditulis. Jauh sebelum ini dibuat. Bapak Gereja Irenaeus, ingat banget, abad 2 ya, berarti dia murid kedua ya, dari rasul-rasul, pernah mengatakan dia pernah mendengar ada pendapat bahwa Yohanes waktu menulis kitab Wahyu itu adalah yang ini. Bukan berarti Irenaeus akan setuju ya, saya ulang ya. Irenaeus pada abad kedua hidup, dia mengatakan di zaman dia hidup, dia pernah mendengar ada orang berpandangan bahwa Yohanes itu menulisnya bukan ini, tapi ini. Irenaeus. Jadi abad kedua sudah beredarlah ide ini, bukan abad kelima. Karena sudah muncul di abad kedua. Nah, ini abad ketiga. Ini abad ketiga. Ini abad kelima. Tetapi Irenaeus bilang, di abad kedua dia sudah dengar. Satu hari saya mikir, aduh, mau ikut yang mana ya? Hanya urusan nama ini aja pakai ribet. Ini masalahnya orang bijak menghitung, Bapak Ibu. Saya suka yang seperti ini. Jadi untuk sebuah simpulan yang simple, saya dukung yang ini. Itu nggak boleh asal dukung, Bapak Ibu. Saya dukung yang ini. Nggak boleh asal gini. Ya, mana aja sama lah. Kata mana aja sama, berarti pembelajarannya berhenti, Bapak Ibu. Yuk kita lihat. Jadi kalau Bapak ikut yang mana? Irenaeus, saya juga nggak kenal. Efraim Mesir, nggak kenal juga. Pembuat papirus, nggak dikenal juga. Konstantin, nggak denger juga kenalnya. Yuk kita putuskan yuk, sama apa? Kalau saya sih, kita ambil orang abad pertama. Orang ini hidup, dia usianya lebih muda dari Yohanes Rasul. Bayangkan, dia seorang tokoh besar. Namanya adalah ini. Joseph ben Matityahu. Pakai begini ya, Joseph ben Matityahu. Siapa dia? Ini orang menarik sekali, Bapak Ibu. Luar biasa. Tokoh ini bukan cuma tokoh biasa. Satu, seorang jenderal perang. Tangan kanan dari imam besar. Saya ulang ya. Jenderal perang, tangan kanan imam besar, seorang penubuat. Saya nggak bisa bilang nabi ya, karena zaman itu dia nggak bilang sebagai nabi. But dia orang rohani sekali yang bernubuat. Seorang budayawan, ahli matematika, penulis kitab, ahli strategi perang. Nah, Bapak Ibu, kalau ketemu orang begini, Bapak Ibu sebagai pelayan, kalau Anda punya staf seperti ini cukup satu, Anda punya jemaat 1000, dia bisa bereskan semuanya. Namanya Joseph ben Matityahu. Nah, saya Tuhan, satu hari kita akan kembali kepada zaman yaitu sekitar 30 tahun setelah Tuhan Yesus wafat. Sekitar tahun 60-an terjadilah sebuah revolusi besar. Kita tahu bahwa hari itu Nero menjadi kaisar di Rome, dan yang namanya Israel waktu itu menjadi daerah pendudukan, dijajah oleh Romawi. Nah, orang Romawi nggak suka kepada orang Israel yang memberontak. Kenapa berontak? Karena Romawi hari itu butuh pajak besar dan menarik pajak berlebihan. Kenapa? Nero sangat boros.
Dia pikir dia seorang seniman, dia membangun banyak cerita segala hal, dan orang ini kan walaupun dia awalnya baik dan taat pada orang tua, anak baik, anak seniman yang cermat, sedikit melankolik sebetulnya, tapi berubah menjadi jahat. Nah, tipikal-tipikal antikristus yang muncul seperti itu, awalnya baik, berubah jadi jahat. Awalnya adalah seorang yang hormat pada orang tua, yang kepada dewanya, beribadah kepada dewanya, lama berubah menjadi seorang yang bengis. Dan inilah gambar antikris yang ingin disampaikan oleh Yohanes. Dia meminta pajak dari negara jajahan, termasuk hari itu gubernur wilayah meminta yang namanya pajak berlebihan. Dengan cara yang begitu kasar, akibatnya mereka mencuri, mengambil paksa, merampok uang persembahan rakyat yang ditaruh di bait suci. Itu membuat pemberontakan besar yang ada di Israel. Pemberontakan terbesar yang pernah ada kepada orang Romawi di Israel itu dipimpin oleh tangan kanan seorang imam bernama Hanan bin Hanan. Itu adalah seorang bernama Joseph bin Matityahu. Jadi imam besar bernama Hanan bin Hanan itu memerintahkan Joseph bin Matityahu untuk berperang melawan pendudukan Roma. Dan terbukti beberapa kali dia mengalahkan pasukan Roma yang ada di Israel. Roma mendengar ini dan pemberontakan itu sudah hampir membuat lepasnya Israel dari tangan Roma hari itu. Prajurit Roma dikalahkan berkali-kali. Pada satu peristiwa yang ada, Anda suka sejarah, Anda bisa dengar kisah ini. Jadi pada tahun 66 dimulai pemberontakan itu, dan ini yang terjadi pada tahun sekitar 66 akhir, yaitu satu hari Nero itu kan suka bikin puisi, dia kalau nyanyi tutup pintu semua, dan kalau baca puisi tutup pintu. Orang harus dengerin dia, kalau nggak dibunuh. Itu ada seorang jenderal besar yang berjasa buat negara Roma. Pas saat Nero membaca puisi, dia tidur. Mungkin karena bosen sekali dia tidur. Karena dia tidur, dia dipecat sebagai jenderal. Jadi dia kembali ke wilayah pendudukan yang ada di Yunani. Ingat, Yunani sudah dikuasai oleh Rom. Jadi ada di bagian Yunani. Dan dia beternak lebah. Jenderal yang dipecat itu bernama Jenderal Vespasian. Anda mungkin pernah dengar namanya. Pada saat pemberontakan sudah begitu parah, Nero akhirnya khawatir lepas Israel, nanti merembet ke negara-negara lain. Oleh karena itu, dengan berat hati rasa malu, dia meminta supaya Jenderal Vespasian kembali menjabat sebagai jenderal dan pergi ke Galilea di Israel untuk menaklukkan Galilea. Oke, mau dong. Setelah itu berangkatlah Jenderal Vespasian bersama dengan seluruh pasukannya dan dia khusus untuk perangi Israel. Anda dengar baik ini. 1/4 pasukan Roma di dunia dibawa ke Israel, ke Galilea. 1/4. Itu ada batalion 10, 5, dan 15 digabung semuanya. Dia bikin teror di sana. Dia ambil anak-anak, perempuan jadi budak, dia teror, habiskan semua, pembunuhan besar-besaran di situ. Untuk apa? Menggoyahkan moral dari pasukannya Joseph bin Matityahu. Joseph bin Matityahu kemudian lari pindah ke sebuah tempat yang namanya adalah Jotbah. Jotbah itu kalau Anda lihat orang Yunani bilang Jotapata. Jotapata itu Jotbah. Nah, di tempat itu ada sebuah benteng dan disitulah benteng pertahanan dari Joseph bin Matityahu bersama dengan pasukannya. Dikepung Bapak Ibu, bayangkan ya, 3 legiun datang dari Mesir, datang dari atas, datang dari Suriah, datang untuk kumpul di Galilea, perang. Itu tidak bisa menang melawan Joseph bin Matityahu. Tidak bisa menang. Mau pakai cara, Anda tahu yang namanya Romawi kan cara kura-kura tuh, yang tutup atas tutup bawah itu. Mau cara lempar menggunakan pelanting batu, tidak pernah menang. Kenapa? Karena mereka berperang dengan sepenuh hati dan percaya kepada Tuhannya. Rakyat senang kepada Joseph bin Matityahu. Pasukan Romawi, moral jatuh. Air sudah habis, makanan habis, perang kelamaan, pengen pulang. Dan jenderalnya sudah bilang di bawahnya kepada Jenderal Vespasian, ini kalau terus perang, moral jatuh, nanti bangsa lain dengar, pemberontakan semua, kita kacau balau. Jadi kita harus menang cepat.
Cara bagaimana? Nggak tahu caranya bagaimana. Nah, masalahnya dalam benteng di Jotapata itu ada pengkhianat. Bagaimana pengkhianatnya? Satu hari ngobrol lah Joseph ben Matias ini bersama dengan teman-teman dan berkata bahwa kita nggak bisa bertahan lama-lama. Ini kuat-kuatan. Kalau kita bisa bertahan, mereka pasti kalah, mereka pasti pulang. Dan kita akan lepas Israel dari tangan Romawi. Karena mereka akan diserang oleh bangsa-bangsa lain juga. Tapi kalau kita nggak bisa bertahan lama, cuma gini terus, kita akan kalah. Cara terbaik adalah kita bertahan selama mungkin. Jadi bertahan selama mungkin. Jangan nyerang, bertahan saja. Ditanya sama temannya, berapa lama perang ini berlangsung? Setahun? Setahun setengah? Dan Joseph berkata, ingat dia seorang pecinta Tuhan dan ucapannya seringkali jadi. Dia berkata, kalau kita bisa bertahan 50 hari, kita pasti menang. Temannya bilang gini, 50 hari? Waduh, bisa tahan segitu lama? Dia bilang gini, udah gini aja, 47 hari. Kalau kita bisa lewat 47 hari, kita pasti menang. Tapi kalau nggak lewat itu, kita kalah. Waktu peperangan, ada satu orang yang tertangkap ke wilayah Romawi dan bocorkan rahasia ini. Bahwa pemimpin besar kami pernah bernubuat dan berhasil. Dia bernubuat, siapa bisa bertahan 47 hari akan menang. Apa yang dibuat oleh Vespasian? Dia jaga itu tentaranya. Dia bikin penyerangan diam-diam tiap malam, tiap siang. Dia bikin selama 47 hari. Tepat hari ke-47. Akhirnya Romawi bisa menembus benteng itu. Dan mengalahkan semuanya. Apa yang terjadi? Bersembunyilah Joseph ben Matityahu bersama teman-temannya, teman baiknya bernama Yakub, kumpul di sebuah sumur kering dan ketangkep di sana. Semua berkata, kita bunuh diri. Joseph bilang, bunuh diri nggak masuk surga. Jangan. Masa mau ditangkap sama Romawi? Pantang kita. Jangan bunuh diri. Gimana caranya? Sekarang gini aja, bikin lingkaran. Kita hitung 3. Begitu orang ketiga, sebelahnya bunuh orang ketiga. Hitung 3, orang sebelahnya bunuh ketiga. Dengan begitu nanti, Anda mati nggak bunuh diri. Oke? Oke. Dia hitung. 1, 2, 3 bunuh. 1, 2, 3 bunuh. Ingat, dia adalah seorang matematikawan. Dia seorang pinter. Dia jago ngitung. Dia bikin hitungan itu. Endingnya cuma tinggal 2. Dia sama sahabat baiknya yang tinggal hidup. Semuanya mati. Mereka nyerah kepada orang Romawi. Vespasian datang dan memanggil Joseph dan berkata, aku suka sama kamu. Kamu berperang luar biasa sekali. Jadi, sekarang, kamu boleh pilih. Mau kasih tahu aku cerita yang ada di benteng Yerusalem, atau mati sekarang. Dalam kepepet seperti itu, ada satu kata yang Anda harus dengar dikatakan oleh Joseph. Jenderal Titus hari itu adalah anak Vespasian ikut perang. Titus tahu ini orang bukan orang biasa. Kemampuan strateginya dan doanya dan spiritualnya itu berbeda. Walau dia orang Romawi, tapi dia tahu ini orang bukan orang biasa. Joseph berkata, bebaskan temanku ini, aku akan bicara satu hal yang penting dalam kehidupanmu. Vespasian bilang, udah gak usah banyak bicara. Dia berkata gini, aku bernubuat 47 hari, bocor, dan terjadi. Kalau engkau lepaskan aku akan bicara satu hal penting dalam hidupmu. Apa itu? Kelak, Kaisar akan jatuh. Nero jatuh. Kaget Vespasian. Nggak mungkin jatuh. Dan setelah itu akan muncul satu kaisar baru yang bukan dari keluarga raja. Orang itu akan menjadi kaisar. Demikian juga anaknya. Dia kaget. Orang itu bersama anaknya akan jadi kaisar. Bukan dari kalangan raja. Dan orang itu adalah jenderal. Dia mikir, jenderal cuma ada beberapa. Yang anaknya ikut perang bersama dia, cuma saya. Dia berkata, siapa orang itu? Joseph berkata, lepaskan temanku dulu, baru aku bicara siapa orangnya. Dilepas. Dan dia berkata, engkaulah Vespasian, orang itu. Gak percaya Vespasian, tapi tiba-tiba kelak, setahun kemudian dia mendengar kabar, Roma kacau.
Nero diputuskan dihukum mati oleh bangsanya sendiri, dan 3 jenderal rebutan kekuasaan. Tepat seperti nubuatan dari Joseph ben Matityahu. 3 tahun 69 Masehi, Vespasian jadi kaisar menggantikan Nero. Berikutnya, dia ingin Yerusalem sebagai hadiah kemenangan. Bait suci yang indah, nggak boleh dirusak, untuk dipersembahkan kepada rakyat keindahannya. Joseph mau, kenapa? Tidak menghancurkan bait suci. Tapi orang Israel tidak mau tunduk. Titus dikirim dan menghancurkan total Yerusalem karena mereka tidak mau tunduk. Joseph bin Matityahu kelak akan tinggal di kerajaan Roma. Anda jangan bilang pengkhianat, Pak. Orang Israel juga bilang gitu sama dia. Dan namanya kemudian diubah menjadi ini. Nama ini diambil dari dinasti wangsa dari Flavius Vespasian. Jenderal Titus anaknya, Titus Flavius Vespasian. Dia penulis budaya Israel. Semua tulisan dia terhadap bait suci kelak akan menjadi dasar pembuatan bait suci ketiga. Detail sekali dia melihat bangunannya, dia hitung semuanya. Dasar tulisan dia ini akan menjadikan Israel hancur lebur, Bapak Ibu. Dia tulisan detail dia, itu akan menjadi dasar budaya yang sempat hilang akan dibangun kembali. Seluruh Israel, guru-guru, rabi-rabi mengacu kepada tulisannya beliau. Detailnya bukan main. Orang ini dikenal sebagai bapak budaya yang ada sampai hari ini. Nah, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem tahun 70, dan kemudian pada tahun 74, Benteng Masada jatuh. Beliau masih ada terus di Rome, menulis semua tulisannya, dan dia mengatakan bahwa Wahyu 13 ayat 18. Tulisannya itu yang betul adalah ini. Kalau saya tidak ikut yang lain dah. Yang paling tua saja abad pertama. Kenapa? Waktu dia hidup, gitu ya, itu kelihatannya pada saat Tuhan Yesus wafat, dia baru lahir itu. Dia mengatakan yang betul ini. Dan dia tinggal di kerajaan Rom. Dia tinggal bersama dengan kaisar. Dia tahu sejarah Romawi dan Yahudi, dia tahu kaitannya. Dan kan kalau Bapak Ibu saya sudah bilang tadi bahwa pembuatan bait suci yang sekarang sedang dipersiapkan semua, itu basic tulisannya adalah dari beliau. Jadi kalau ditanya, bagaimana kita melihat kisah yang luar biasa ini? Angka yang betul yang mana, Pak? Apakah yang 616 atau 666? Kalau saya mengacu ke beliau. Jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu belajar lebih lagi, kulik lebih lagi, dan ada sebuah hal yang menarik sebagai penutup. Teruskan. Yuk kita lihat ayat Wahyu 13. Ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Jadi dalam bumi keluar ada 2 binatang. Bapak Ibu, ini binatang beda-beda semua ya. Yang ada di Wahyu 13, ada di Wahyu 17, ada kitab Daniel. Ini binatang aneh semua bentuknya. Ingat, yang Daniel lihat itu dikatakan tanduknya 10, tapi tidak pernah dikatakan kepalanya 7. Sedangkan Wahyu yang ke-13 dan Wahyu 17, kepalanya 7, ada 10 tanduk. Tapi ada yang namanya Wahyu 13 ayat 11. Seekor binatang yang keluar dari dalam bumi. Kalau yang lain dari dalam laut, ini dalam bumi. Bertanduk 2 seperti anak domba dan berbicara seperti naga. Bertanduk 2 seperti anak domba. Jadi mirip sama gambaran Kristus. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan depan matanya, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parah telah sembuh. Ia buat tanda-tanda dahsyat
Api turun dari langit ke bumi depan mata semua orang. Ia seakan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan depan mata binatang itu. Ia suruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa pada patung binatang. Patung binatang. Kalau kita bicara kata ini, kita tadi sudah bicara banyak mengenai yang namanya adalah artificial intelligence. Bapak Ibu, patung binatang, Anda mau bicara ini robot, mau bicara ini adalah teknologi baru, kita bilang seperti itu. Sehingga patung binatang itu bisa berbicara dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Dan binatang ini yang tadi tanduknya 2 ini akan menyebabkan semua orang besar, kecil, merdeka, hamba, kaya, miskin, punya tanda. Jadi, itu yang saya katakan bahwa yang menyebabkan ini terjadi, itu bukan yang namanya adalah binatang yang kepala 7, tanduk 10. Tapi adalah binatang yang tanduknya 2 sama seperti anak domba. Anak domba adalah binatang yang sangat tidak berbahaya sekali. Anda pernah lihat anak domba? Kalau Anda pernah lihat anak domba, Anda lihat sekali, aduh nggak tahan, nggak tega Bapak Ibu, beneran. Tapi ingat, anak domba ini sepertinya lembut, sepertinya baik, tapi dia memiliki yang namanya tanduk dan berbicara seperti naga. Yohanes mau katakan, yang penting adalah hikmat, yang bijak. Sekarang kelihatannya, kalau kita lihat, tidak bisa jauh Bapak Ibu. Kalau kita melihat ini semua. Karena angka ini sekarang dipertontonkan di mana-mana. Orang sudah biasa bahkan memakai angka ini sebagai hiasan. Anak muda pakai ini dengan cerita bahwa ya supaya lebih keren lah, lebih bagaimana. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Di waktu akhir ini, di mana manusia akhir zaman, kita bisa baca dalam 2 Timotius 3. Mereka semakin tidak tahu situasi yang sedang ada hari-hari ini. Tapi saya berdoa engkau dan saya harus paham, cepat atau lambat, cerita ini, sistem ini akan digiring membawa hidup kita sehingga engkau dan saya tidak bisa berkutik. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat soal bilangannya sudah jelas. Di abad-abad sebelum ini pernah ada sebuah gerakan, aktivitas untuk mengganti angka ini. Kita sudah jelaskan panjang lebar dalam beberapa seri sebelumnya. Saran saya adalah perhatikan saja bagaimana dampaknya. Alkitab berkata, ia menyebabkan semua orang ada dalam keseragaman. Dunia nggak pernah seragam, Bapak Ibu. Orang kaya sama orang miskin tuh beda. Cara ngomong juga beda, hidupnya beda, tampilannya juga beda. Orang besar, orang kecil, merdeka, hamba, bos sama karyawan, mau Anda jejerkan pakai seragam, tetap beda. PD-nya juga beda. Dikatakan adalah semua orang, besar, kecil, merdeka, hamba, kaya, miskin, ada tanda. Tanda ini menjadi sebuah masalah pertentangan. Tanda bentuknya apa, Bapak Ibu? Kita berkata tanda itu sesuatu yang merobek kulit. Karena itu bukan tanda diberikan sebagai hanya identifikasi begitu, atau diberikan yang namanya sebuah stiker gitu, enggak. Atau sebuah kalung, atau penamaan, tidak. Tapi ingat saja, kita bisa berdebat soal yang namanya tanda, tapi Anda sulit untuk berdebat ayat 17. Dan tidak seorang pun, semua, tidak seorang pun, yang dapat membeli atau menjual. Membeli, menjual. Bapak Ibu, Anda sambil menonton tayangan ini, Anda sedang beli loh. Jual beli loh. Apa? Pulsa, wifi, listrik. Kan Anda sedang jual beli nih. Kalau Anda nggak bisa beli wifi, Anda jual beli yang namanya listrik nggak bisa, Anda nggak nonton saat ini. Handphone Anda harus jual beli. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain dari mereka yang pakai sebuah tanda. Jadi sebetulnya kita kadang-kadang berdebat soal tanda dan ini banyak simpang siur dan menyebabkan perpecahan di mana-mana. Bapak Ibu sudah bilang bahwa ini level 3. Sangat tidak worth ya. Nggak cocok banget ya.
kita sedang berdebat di level ini. Ending-ending yang masuk adalah endingnya sejahtera tidak dapat, sukacita tidak dapat, perpecahan iya, kemajuan nggak dapat juga. Kalau di sini masih oke. Gitu. Nah, soal tanda, Anda bisa berdoa, melihat, toh, Pak, kalau begitu kan biasanya kalau kuasa gelap, kalau kerja, itu nanti ditutupi, Pak, sembunyi-sembunyi. Ya itu dulu. Sekarang, di depan mata dibuka semuanya. Karena orang sekarang makin dibuka, makin tenang, tidak merasa berbahaya. Kalau sembunyi-sembunyi, wah berbahaya. Kalau sekarang dibuka, bahkan sudah tahu itu bahaya saja, kadang-kadang masih dipertahankan. Yang menarik adalah ayat 17. Bapak Ibu, sampai kapan titiknya? Gampang dikatakan bahwa tidak bisa membeli, nggak bisa menjual. Nah, pegang yang ini saja, sudah. Kekristenan tuh hidupnya adalah bebas dalam Tuhan. Artinya, Adam di taman di Eden, Tuhan berkata, Adam, semua buah. Nggak perlu gini, Adam sehari cuma boleh 1 kilo. Tidak. Semua buah. Boleh pilih. Boleh dimakan. Cuma 1. Pohon pengetahuan baik dan jahat, buahnya jangan dipegang pun jangan. Apalagi dimakan. Apa yang Tuhan mau ceritakan di sini sebetulnya? Kita bisa lihat dengan jelas bahwa kalau sudah konsep endingnya adalah nggak bisa beli, nggak bisa menjual, mulai dipepet, itulah saatnya sistem ini sudah mulai berkuasa. Dan engkau dan saya tidak bisa lari Bapak Ibu, karena kita akan terus digiring ke arah ini. Oleh karena itu, pesannya tidak banyak. Yang pertama adalah, ingat, fokus kepada rencana Tuhan, bukan fokus kepada yang namanya kerjaan kuasa gelap. Karena mereka membuka begitu banyak cerita supaya orang sadar, bisa dipahami, sehingga tidak merasa berbahaya. Kalau makin tersembunyi, dibilang bahaya, malah orang takut. Sekarang dibuka semuanya. Fokus kita kepada Tuhan. Tidak semua hal Anda perlu dengar, nggak semua hal Anda perlu lihat, nggak semua hal Anda perlu mengerti, nggak semua hal Anda perlu pikirkan. Fokus sama rencana Tuhan. Nah, kalau saya ditanya, bagaimana cara bertahan hari-hari ini? Gampang, adalah gereja awal atau mula-mula. Satu-satunya kelompok komunitas persekutuan yang paling tahan goncangan dengan iman yang teruji adalah gereja mula-mula. Dan saya percaya hari-hari kita sedang digiring ke arah sana. Masa-masa pandemi kita belajar bagaimana kita sekarang bisa mendapatkan firman, kita bisa ketemu sama keluarga, bikin mesbah, kelompok lebih kecil, seperti gereja mula-mula. Dan konsep gereja mula-mula ini semuanya berpikir bahwa Tuhan datang pada zaman saya hidup. Bukan pada zaman anak saya, pada zaman cucu saya, atau buyut saya, tapi pada zaman kita hidup. Nah, kalau kepala kita, pikiran kita diisi dengan pola pikir seperti ini, pertahanan kita pasti kuat. Fokus pada rencana Tuhan, fokus pada Tuhan Yesusnya. Yang kedua, persenjatai pikiran bahwa Tuhan datang di waktu saya masih hidup. Yang ketiga adalah konsep kembali ke gereja mula-mula. Dan kalau ini terjadi, saya mau beritahu Bapak Ibu, kekuatan dari Tuhan bersama dengan kita. Entah Tuhan datang sekarang, besok, atau nanti berapa tahun lagi, kita sudah bersiap sedia dan kita tidak akan menjadi kecewa. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berkati umat-Mu, dan biarlah kami boleh mengerti banyak hal seperti yang Roh Kudus terangkan dalam kehidupan kami. Kami berpegang pada kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kami senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, dosa dan kesalahan yang tak diampuni pasti akan membawa Anda kepada kebinasan kekal. Hanya ada satu pribadi yang mampu dan sanggup untuk menghapus dosa kesalahan manusia, yaitu adalah Tuhan Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Raja sekarang. Selalu ada waktu dari sisi Tuhan, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Ikuti doa saya dengan yakin, percaya, dan sungguh hati. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosa saya. Saat ini dengan sadar dan rela, saya menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih
karena Tuhan sudah catat nama saya di kitab kehidupan. Amin.